pada suatu ketika kaum Quraisy telah gundah gulana karena tak dapat solusi untuk menghancurkan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu pesatnya orang-orang yang menerima Islam pada saat itu. Maka mereka bersepakat, dikarenakan mendekati musim haji, kita perlu mengadakan, yaitu secara kompak, untuk menyampaikan kepada kabilah-kabilah orang yang akan melaksanakan haji ke Baitullah, untuk mengatakan kepada mereka kalau Muhammad adalah seorang pendusta atau penipu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka mereka mengadakan rapat besar-besaran dengan menyepakati apa yang harus disampaikan kepada mereka yang akan melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka pada saat itu diadakanlah perkumpulan di rumah Walid bin Al-Mughirah. Maka pada saat itu bersepakatlah mereka tentang perihal Muhammad. Kata Walid, bersepakatlah kalian mengenai perilaku Muhammad, dan janganlah kalian berselisih sebagian dengan sebagian dan menolak perkataan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Satu kan tujuan mereka untuk menolak apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dimulailah rapat pada saat itu. Maka orang-orang tadi berkata kepada Walid, "Wahai Walid, katakanlah kepada kami apa pendapatmu yang akan kita jadi acuan, kita akan jadikan acuan untuk mematahkan dakwah Muhammad." Lalu Walid berkata, "Justru kalianlah yang harus mengemukakan pendapat kalian, biar aku akan mendengarnya terlebih dahulu." Kata mereka, "Oke, sekarang kita bagaimana kalau kita katakan dia Muhammad adalah seorang dukun?" Maka dijawab oleh Walid, "Tidak, demi Allah, Muhammad bukan seperti dukun. Kita melihat bagaimana kondisi para dukun, sedangkan yang dikatakannya Muhammad bukan seperti komat kami atau sajak-sajak atau mantra-mantra seperti yang diucapkan dukun." Maka kaum muslimin dan muslimat, mereka kembali memberikan solusi. Bagaimana Walid kalau kita katakan Muhammad adalah orang gila? Maka dijawab oleh Walid, "Tidak, demi Allah, dia Muhammad bukan orang gila. Kita semua tahu bagaimana sifat orang gila yang kerasukan, seperti orang-orang yang was-was atau bicaranya ngelantur. Tetapi yang dikatakan Muhammad itu tidak seperti itu." Maka menjawab lagi mereka, "Kalau begitu, hai Walid, bagaimana kalau kita katakan saja dia adalah seorang penyair?" Lalu dia menjawab, "Tidak, yang dikatakan Muhammad itu bukan seperti syair. Kita mengenal semua bentuk-bentuk syair, rajaz, hajaz, qarid, makbut dan matbusut. Sedangkan yang dikatakan bukan seperti syair." Maka mereka berkata lagi, "Kalau begitu Walid, kita katakan saja Muhammad tukang sihir." Maka Walid menjawab, "Dia bukan tukang sihir. Kita melihat para tukang sihir dan jenis-jenis sihir. Mereka sedang mengatakan sedangkan yang dikatakan tukang sihir adalah hembusan dan buhul-buhul, sedangkan yang disampaikan Muhammad bukan seperti itu." Maka berkata lagi mereka kepada Walid, "Wahai Walid, kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Maka dijawablah oleh Walid, "Demi Allah, sesungguhnya ucapan yang dikatakan Muhammad amatlah manis dan mengandung sihir, saking indahnya.
Akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon yang rindang. Tidaklah kalian merangkai sesuatu apapun sepertinya melainkan akan diketahui kebatilan dan kebenaran, kata Walid. Sesungguhnya pendapat yang lebih dekat mengenai diri Muhammad dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang tukang sihir. Dia mengarang suatu ucapan sihir yang mampu memisahkan antara bapa dengan anaknya, antara suami dan istrinya. Sebagian riwayat menyebutkan bahawa tak kala Walid menolak semua pendapat yang mereka lakukan, mereka kemukakan, mereka berkata kepadanya, "Sampaikan kepada kami pendapatmu yang tidak ada celaannya, wahai Walid. Berilah aku kesempatan sejenak untuk memikirkan hal yang pantas. Apa yang harus dikatakan kepada Muhammad ini?" Maka setelah berfikir Walid ini dengan keras, lantas Walid menguras pikirannya hingga dia dapat menyampaikan kepada mereka pendapat tersebut, sebagaimana Walid mengatakan bahawa yang tepat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tukang sihir. Dan mengenai Walid ini, maka Allah Ta'ala turunkan 16 ayat dari surah Al-Mudaththir, yaitu dari ayat 11 hingga 26. Di pertengahan ayatnya terdapat gambaran bagaimana dia berpikir keras Walid ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adabara wastakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qaulul bashar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah majlis disepakati, keputusan tersebut dibuat, mereka mulai melaksanakan apa yang telah disepakatinya. Mereka duduk-duduk di jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang hingga delegasi-delegasi Arab datang pada musim haji. Setiap ada orang yang lewat, mereka peringatkan dan singgung-singgung tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa Muhammad adalah seorang tukang sihir. Sedangkan yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manakala sudah datang musimnya adalah mengikuti dan membuntuti orang-orang sampai ke rumah-rumah mereka, yaitu di Pasar Ukaz, Majinnah dan Zulmajaz. Beliau mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwani, Abu Lahab selalu membuntuti di belakang. Beliau memotong setiap ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbalik mengatakan kepada mereka, jangan kalian taati Muhammad, karena dia sesungguhnya adalah sahabi orang-orang yang mengikuti syariat Nabi zaman dahulu, yaitu orang-orang yang menyembah bintang dan menyembah dewa-dewa. Dia adalah seorang pendusta. Akhirnya apa yang terjadi ikhwani? Justru malah sebaliknya. Orang-orang Arab banyak mengetahui tentang perilaku perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga namanya menjadi buah bibir, yaitu orang yang siddiq, yaitu orang yang benar, orang yang membawa wahyu dari Allah Ta'ala, yaitu kebenaran yang hakiki. Wallahu a'lam bissawab.